Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil PJBL atau Project Based Learning Pendidikan Lingkungan Hidup yang telah kami buat dengan judul Pengaruh Sekolah Adiwiyata Terhadap Perilaku Hidup Sehat Peserta Didik SMKN 1 Temanggung. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Yuda Fahrurozi dengan NPM terakhir 57. 2. Siti Lailatul Khotijah dengan NPM terakhir 07. Ketiga, Wahyu Putri Ambar Arum dengan NPM terakhir 45. Keempat, Safira Yuliati dengan NPM terakhir 95. 5. Fanya Rahma Arya Rizky dengan NPM terakhir 09. Dan keenam, Wiwit Indriani dengan NPM terakhir 20. Dari hasil PJBL yang telah kami buat, terdapat 8 pokok bahasan. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, telaah pustaka. Keempat, metode penelitian. Kelima, analisis kuantitatif data. Keenam, deskripsi hasil penelitian. Ketujuh, hasil statistik deskriptif. Dan yang kedelapan, kesimpulan dan saran. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Status kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu lingkungan, gaya hidup atau perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik atau keturunan. Faktor lingkungan terdiri dari 1. Lingkungan sosial budaya, yaitu pendidikan pekerjaan, pendapatan, kebudayaan, dan agama. 2. Yaitu lingkungan fisik dan biologi, baik yang merupakan sumber daya alam maupun rekayasa manusia, termasuk di dalamnya sumber air, sanitasi lingkungan, pencemaran sumber vektor, dan lainnya. Faktor gaya hidup meliputi sikap dan perilaku. Faktor genetik meliputi sistem imunitas individu dan penyakit yang diturunkan, sedangkan faktor pelayanan kesehatan meliputi pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitas. Nah, yang selanjutnya adalah bagian abstrak. Nah, di sini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sekolah adiwiyata terhadap perilaku sehat peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, deskriptif karena mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan. Data yang dianalisis berupa data hasil survei. Data diperoleh terlebih dahulu, kemudian dianalisis dengan sistem analisis kuantitatif, kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif untuk mencapai suatu kesimpulan hasil survei. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan bahwa siswa SMK Negeri 1 STM Pembangunan sebagai sekolah adiwiyata memiliki peranan dan pengaruh besar dalam upaya mengimplementasikan pendidikan lingkungan hidup dan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini terlihat dari uji statistik yang sebesar 80,25% yang apabila disesuaikan pada kriteria interpretasi skor, maka persentase responden yaitu siswa dengan adanya sekolah adiwiyata sangat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat. Terima kasih. Kondisi lingkungan semakin kritis dan terganggu keseimbangannya, sementara kebutuhan manusia semakin meningkat, menjadikan lingkungan hidup menjadi masalah. Pesatnya pembangunan telah menimbulkan berbagai dampak negatif pada lingkungan, di antaranya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan penurunan kualitas atau degradasi lingkungan. Melihat demikian, pendidikan lingkungan penting dilaksanakan dengan tujuan membina masyarakat agar memiliki perilaku yang rasional dan bertanggung jawab dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup. Dalam upaya mempercepat pengembangan PLH khususnya jalur pendidikan formal, maka pada tahun 2006 telah dicanangkan program Adiwiyata dengan tujuan mendorong dan membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.
dari KLH dan Kemendikbud 2011. Menurut Permen LH nomor 2 tahun 2009, Adiwiyata adalah sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia memperoleh segala menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Tujuan program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Program Adiwiyata diharapkan dapat mengubah pola pikir generasi terhadap pentingnya keseimbangan lingkungan, sehingga apabila generasi sudah memahami dan mengerti tentang konsep keseimbangan lingkungan, maka besar kemungkinan akan dihasilkan calon-calon pemimpin yang mengerti dan melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan. Dari Martini 2019. Kemudian ada metode penelitian. Pendekatan penelitian kuantitatif, jenis penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan pengaruh sekolah Adiwiyata terhadap perilaku hidup sehat siswa. Teknik pengambilan data dengan menggunakan instrumen kuesioner yang diberikan kepada siswa melalui aplikasi Google Form yang berupa skala Likert mengenai sekolah Adiwiyata. Kemudian ada prosedur penelitian. Yang pertama, melakukan observasi sekolah untuk mengetahui informasi mengenai program Adiwiyata di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu melakukan studi pustaka untuk mempelajari sistem sekolah Adiwiyata, cara pengelolaan data kuantitatif, dan penyusunan kuesioner. Yang ketiga yaitu menyusun rancangan penelitian dan penyusunan instrumen penelitian. Instrumen yang dirancang berupa instrumen pedoman kuesioner berupa daftar pertanyaan atau angket dengan menggunakan skala Likert dengan 10 pertanyaan kuesioner. Setelah itu data akan dianalisis. Analisis data ada analisis kuantitatif data dan analisis deskriptif. Analisis kuantitatif data berupa banyaknya perhitungan dari sistem penskoran. Skala Likert yang digunakan yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Masing-masing dari tersebut mempunyai penskoran 4, 3, 2, dan 1. Kemudian jumlah dari hasil kuesioner menunjukkan angka 321. Kemudian diambil nilai tertingginya, terlihat ada 400 dan nilai terendahnya yaitu 100. Kemudian dihitung lagi, dari kesimpulan ternyata sistem Adiwiyata sangat berdampak terhadap kehidupan Baik, yang selanjutnya adalah deskripsi hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara mikro, didapatkan bahwa terdapat 10 siswa yang menjadi sampel penelitian, di mana siswa mengisi angket yang telah disebarkan secara online terkait pengaruh sekolah Adiwiyata terhadap perilaku hidup sehat siswa. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan bahwa SMK N1 STM Pembangunan Temanggung dengan adanya sekolah Adiwiyata tersebut, yaitu SMK ini menjadi sekolah Adiwiyata, itu sangat berpengaruh terhadap perilaku sehat peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, di mana ini ditunjukkan melalui hasil analisis statistik data, di mana berdasarkan kesimpulan dan hasil olah data tersebut itu terdapat
terdapat dalam range prosentase 80,25, di mana berdasarkan dari kategori terdapat 3 kategori dalam penelitian ini. Yang pertama adalah 0 sampai 3,33 itu sekolah adiwiyata tidak berpengaruh. 33,34 sampai 66,66 itu sekolah adiwiyata berpengaruh, dan yang terakhir adalah 66,64 sampai 100,00 ini sekolah adiwiyata sangat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat siswa. Nah, di mana dari hasil olah statistik 80,25 itu masuk dalam kategori 3, di mana sekolah adiwiyata sangat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat siswa. Seperti itu. Nah, hasil olah data yang diperoleh dari uji statistik dan disesuaikan dengan kategori yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat pengaruh sekolah adiwiyata terhadap perilaku sehat peserta didik, maka akan diperoleh hasil, yaitu 10 responden yang berjumlah 10 responden memiliki keterpengaruhan yang sangat tinggi akan hidup sehat oleh sekolah adiwiyata. Dari hasil penelitian telah dilakukan, terdapat beberapa kategori, yaitu tentang literasi sampah dan implementasinya, selanjutnya kesadaran tentang pentingnya menanam, selanjutnya tentang kesadaran tentang keinginan untuk menciptakan lingkungan sehat dan bersih di lingkungan sehari-hari, serta kesadaran dan penerapan hidup bersih dan sehat dalam skala pribadi. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa rata-rata berdasarkan jumlahnya, yaitu untuk kategori literasi sampah menempati nilai yang paling rendah, yaitu pada rata 76,67, diikuti dengan kesadaran hidup bersih dan sehat dengan nilai 82,5, kemudian kesadaran menciptakan lingkungan sehat dan bersih dengan nilai 85, ini yang tertinggi tentang kesadaran menanam dengan skor 90. Nah, menurut Rahmawati dan Suwanda, itu terdapat beberapa hal yang menjadikan pendidikan lingkungan hidup, terutama yang dilakukan oleh sekolah adiwiyata tentang yang berdampak pada pola hidup bersih oleh peserta didik, itu dikarenakan beberapa kegiatan yang berlangsung di sekolah, di mana kegiatan-kegiatan ini itu disampaikan secara saintifik, humanistik, dan behavioristik, itu menimbulkan atau menumbuhkan sebuah kesadaran kepada siswa tentang pentingnya hidup sehat, lingkungan hidup, dan juga menciptakan lingkungan yang sehat, seperti itu. Yang pertama itu dikarenakan adanya integrasi materi lingkungan hidup ke dalam mata pembelajaran yang dimasukkan dalam RPP dan juga dalam silabus. Yang kedua, melalui pengimplementasian atau pengintegrasian ini dilakukan melalui beberapa pengalaman diri berupa kegiatan rutin yang bertemakan lingkungan hidup di sekolah. Yang ketiga, itu kegiatan spontan siswa tentang piket dan keikutsertaan tentang seminar lingkungan hidup. Yang keempat, adanya keteladanan oleh guru dan tenaga kependidikan di sekolah tentang perilaku peduli lingkungan hidup. Yang kelima, pengkondisian sarana dan prasarana, aturan tentang kebersihan, pemberian sanksi bagi warga sekolah yang tidak menjaga lingkungan, memasang hasil kreativitas siswa tentang pentingnya daur ulang, membuang sampah pada tempatnya, dan juga penghematan energi. Yang keenam, itu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kelingkungan hidupan. Dan yang ketujuh, yaitu inovasi sekolah dalam menginisiasi bank sampah. Nah, ini merupakan sebuah implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah tentang lingkungan hidup, seperti UU nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga Permen LH nomor 2 tahun 2009 serta peraturan yang lain. Yang ini diimplementasikan oleh sekolah, terutama di sini adalah objeknya yaitu SMKN 1 STM Pembangunan Temanggung sebagai sekolah adiwiyata, sebagai tempat ideal bagi siswa untuk memperoleh segala ilmu tentang pengetahuan dan norma, serta untuk menanamkan kebiasaan cinta lingkungan yang berdampak positif pada siswa, yang ditunjukkan oleh hasil penelitian berupa
angka dan juga data statistik dari angka tersebut. Seperti itu. Nah, dari data yang diperoleh, siswa dapat mengaplikasikan dan paham tentang pentingnya hidup sehat, meliputi kesadaran tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, kepedulian sosial tentang sampah, kesadaran manajemen dan pengelolaan sampah, pentingnya lingkungan sehat di rumah, reduksi penggunaan plastik, kebiasaan hidup bersih, dan kesadaran tentang pentingnya menanam sebagai wujud penghijauan dan konservasi. Ini menunjukkan bahwa sekolah adiwiyata sebagai pemegang peranan untuk mengubah pola pikir generasi tentang pentingnya keseimbangan lingkungan untuk mau diwujudkan oleh SMKN 1 Temanggung, sehingga siswa dapat mengerti dan mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan seperti yang disampaikan oleh Martini 2019. Terima kasih. Berdasarkan hasil data melalui observasi, penyebaran angket, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan, serta analisis data oleh peneliti mengenai penerapan program sekolah adiwiyata kepada implementasi siswa SMKN 1 dalam kehidupan sehari-hari, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan bahwa siswa SMKN 1 sebagai sekolah adiwiyata memiliki peranan dan pengaruh besar dalam upaya pengimplementasian pendidikan lingkungan hidup dan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari uji statistik, yaitu sebesar 80,25% yang apabila disesuaikan pada kriteria interpretasi skor, maka presentasi responden dengan adanya sekolah adiwiyata sangat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat mengaplikasikan dan paham tentang pentingnya hidup sehat, meliputi kesadaran tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, kepedulian sosial tentang sampah, kesadaran manajemen dan pengolahan sampah, pentingnya lingkungan sehat di rumah, reduksi penggunaan plastik, kebiasaan hidup bersih, dan kesadaran pentingnya menanam sebagai wujud penghijauan dan konservasi. Kemudian saran yang diberikan oleh peneliti yaitu meskipun didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa siswa SMKN 1 telah mengimplementasikan program adiwiyata dalam kehidupan sehari-harinya, akan tetapi pembiasaan kesadaran hidup sehat dan pentingnya menjaga lingkungan hidup harus terus digaungkan melalui pendekatan behavioristik, saintifik, dan humanistik yang diharapkan mampu berdampak secara berkelanjutan bagi siswa. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.